Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tuhfatus Tsaniyah yang disusun oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala sebagai penjelasan terhadap matan Al-Ajurumiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-jawazim, jawazim fi'il mudhari'. Maka insyaallah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu al-marfu'at wa amthilatuha. Adadul marfu'at wa amthilatuha. Qala Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, babu marfu'atil asma'. Bab isim-isim yang di-rafa'. Jadi di sini beliau akan mulai menjelaskan ya isim-isim yang di-rafa'. Kalau fi'il mudah ya. Fi'il itu intinya fi'il mudhari' maksudnya, yang kemasukan i'rab kan fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari' asalnya adalah marfu' ya. Kemudian kalau dia jadi nasab, kalau kemasukan penasab, dia jadi jazm, majzum kalau kemasukan penjazm. Mudah ya fi'il. Ya, fi'il mudhari' itu mudah. Intinya dia rafa'. Hukum asalnya dia rafa', ketika kemasukan penasab dia jadi nasab, ketika kemasukan penjazm maka dia jadi jazm. Adapun isim maka dia jenisnya lebih bervariasi daripada sekedar fi'il ya, seperti fi'il. Fi'il sangat sederhana. Adapun isim dia memiliki beberapa perincian. Makanya di sini dibahas terlebih dahulu yang marfu'. Qala babu marfu'atil asma', ya, bab isim-isim yang rafa'. Qala al-marfu'ati sab'atun. Kata Ibnu Ajurum, isim-isim yang rafa' itu ada 7. Isim-isim yang rafa' ada 7. Wahia, yaitu yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Qala wal maf'ul bihi, aw maf'ul lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini kalau kita membahas al-muyassar apa namanya, Ahmad? Maf'ul bihi, naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya, maf'ul bihi termasuk mansubat. Kemudian yang ketiga al-mubtada. Ini yang ketiga dari manfaat asma. Yang keempat wa khobaruhu. Yang keempat khobarnya. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhwatiha. Yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam khabarun inna wa akhwatiha. Khabar inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketujuh at-tabi' lil marfu'. Yang ketujuh adalah tabi' lil marfu'. Ya, at-tawabi'. Wa huwa arba'atu asya'. Tawabi' ada 4. An-na'tu wal atfu wa tawkidu wal badalu. Ini na'at, ataf, taukid dan badal. Ini 7 dari marfu'atil asma. Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, kemudian at-tawabi'. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa aqulu qad alimta mimma mada anna al-ismal mu'raba yaqa'a fi thalathati mawaqi'. Ya, sungguh engkau telah mengetahui dari apa yang telah berlalu bahwa isim yang mu'rab ya, dia terletak pada 3 tempat. Yang pertama mauqi' rafa'. Ya, pertama tempat atau kondisi rafa'. Wa mauqi' nasab. Kemudian yang kedua posisi nasab. Wa mauqi'il khafd. Dan yang terakhir adalah posisi khafd. Nggak ada jazm ya pada isim. Jadi dia hanya rafa', nasab dan khafd. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi' awamil taqtadi. Maka setiap posisi-posisi ini ya, dia memiliki amil-amil yang taqtadi, menyebabkan dia menempati posisi tadi. Apa yang menyebabkan dia menjadi rafa'? Apa yang menyebabkan dia menjadi nasab? Apa yang menyebabkan dia menjadi khafd? Ya.
Waqad syara al-muallifu yubayyinu laka dzalika 'ala tafsir. Maka al-muallif, ya, beliau segera menjelaskan bagi engkau, bagi Anda perinciannya. Wa bada'a bi dzikril marfu'at li'annaha asyraf, ya, li'annaha asyraf. Maka beliau memulai dengan pembahasan marfu'at. Kenapa dimulai dari marfu'at? Karena dia adalah yang paling mulia. Li'annaha asyraf. Ya, marfu'at itu yang paling mulia. Artinya tidak ada satu jumlah pun, mau fi'liyah maupun ismiyah, melainkan di sana ada marfu'atnya. Sebutkan satu jumlah dari jumlah al-mufidah. Pasti di sana ada marfu'atnya. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya, Muhammadun talibun. Nah, sudah. Ada marfu'at di sana. Mubtada, khabar. Ja'a rajulun. Rajulun fa'il. Pasti ada apa? Marfu'atnya. Sehingga dia adalah umdah. Umdatul jumlah. Dia adalah tiangnya, ya, sebuah jumlah. Pasti ada marfu'at al-asma. Pasti ada salah satu dari marfu'at al-asma dalam sebuah jumlah. Oleh karena itulah barakallahu fikum, beliau memulai dengan pembahasan marfu'at. Apa? Li'annahal asyraf. Qala wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'. Maka beliau rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwa isim-isim itu dirafa, ya, pada 7 tempat. Isim-isim itu dirafa pada 7 tempat. Yang pertama kata beliau, ya, al-awwalu idza kana fa'ilan. Yang pertama, apabila isim itu, ya, berposisi sebagai fa'il. Dia dirafa, ya, di posisi fa'il. Mithaluhu Aliyun wa Muhammadun fi nahwi qaulika hadara Aliyun wa safara Muhammadun. Sebagai contohnya, ya, kata Ali atau isim Ali dan Muhammad pada ucapanmu hadara Aliyun. Ya, Aliyun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa safara Muhammadun. Ini beliau jelaskan secara global dulu, ya, nanti baru perincian dari masing-masing marfu'atil asma. Beliau sebutkan secara global dulu. Fa'il, kemudian apa? Contohnya. Kemudian yang kedua, ayyakuna na'iban anil fa'il. Yang kedua, ya, atsani ayyakuna na'iban anil fa'il. Isim itu dirafa ketika dia menempati posisi naibul fa'il. Ya, wa huwa alladhi sammahu al-muallifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Inilah yang disebutkan oleh al-muallif dengan istilah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Jadi maksud al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ini adalah naibul fa'il, yaitu maf'ulun bihi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena asal dari naibul fa'il itu adalah maf'ul bihi. Daraba Zaidun amron, duriba amrun. Ya, asalnya amrun itu maf'ul bihi, kemudian diubah fi'ilnya menjadi fi'il mabni majhul sehingga dia pun menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Fa'ilnya tidak disebutkan. Nahu, ya, al-usnu, al-husnu wal mata'u min qaulika quti al-husnu. Al-husn itu dahan, mata yaitu harta benda. Qala quti'a ka qaulika quti'a al-husnu. Dahan itu dipotong. Al-husnu naibul fa'il, ya, marfu', ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qala wasuriqal mata'u. Ya. Harta tersebut dicuri. Harta tersebut dicuri. Maka al-mata'u di sini apa? Naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian as-salis wal rabi', 3 dan 4, yaitu al-mubtada' wal khabar. Barakallahu fikum, mubtada' khabar ini satu kesatuan. Makanya dia disatukan pembahasannya.
Ada mubtada pasti ada khabarnya. Keduanya merupakan penyusun jumlah ismiyah. Al-mubtada wal khabar. Nahu Muhammadun musafirun. Contohnya Muhammadun musafir. Ya, Muhammad mubtada marfu wa alamat rafi'i ad-dhammah, musafir khabar marfu ya wa alamat rafi'i ad-dhammah. Qala ya wa Aliyun mujtahidun. Aliyun mujtahidun. Ali mubtada marfu alamat rafi'i dhammah, mujtahidun khabar marfu wa alamat rafi'i ad-dhammah. Baik. Ya, ini yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada dan khabar. Bagus sistemnya beliau ini. Jadi beliau jelaskan dengan global terlebih dahulu, kemudian baru dipreteli satu persatu atau diperinci satu persatu. Al-khamisu yang kelima, ismu kana au ihda akhwatiha. Isim kana atau salah satu dari saudaranya. Maksudnya salah satu dari saudara kana. Contohnya nahu Ibrahimu wal bardu min qaulika kana Ibrahimu mustahidan wa asbahal bardu syadidan. Contohnya kata Ibrahim dan al-bard dari ucapanmu kana Ibrahimu mujtahidan. Ibrahim seorang mujtahid. Maka Ibrahim di sana isim kana marfu, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Qala wa asbahal bardu syadidan. Dan di pagi hari ya cuaca dingin itu sangatlah kuat. Al-bardu di sana khabar isim dari asbaha. Isim dari asbaha. Maka dia rafa, karena rafa'nya adalah ad-dhammah. Qala as-sadisu yang keenam, khabaru inna atau ihda akhawatiha. Yang keenam dari marfu'atil asma adalah inna atau salah satu dari saudaranya. Jadi saudaranya inna. Nahu fadilun wa qadirun min qaulika inna Muhammadan fadilun wa inna Allaha ala kulli syai'in qadirun. Contohnya adalah kata fadil atau isim fadil dan qadir. Dari ucapanmu inna Muhammadan fadilun. Fadilun khabar inna marfu wa alamat rafihi ad-dhammah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu ya maha berkuasa. Qadirun. Qadirun ya khabar inna marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Paham ya? Mudah ya. Ini mengulangi saja. Kemudian yang ketujuh, ta'ibul marfu. Ta'ib dari al-marfu. Ya, tawabi, pengikut dari yang marfu. Wa tabi'u arba'atu anwa'. Dan yang namanya tabi' itu ada 4. Al-awwalu an-na'tu. Yang pertama na'at. Atau apa sebutan lainnya dikit. Na'at. Sifat. Hasan. Dzalika nahu al-fadilu wa karimun. Min qaulika zarani Muhammadun al-fadilu. Zarani Muhammadun al-fadilu. Muhammad al-fadil mengunjungiku. Al-fadil di sana na'at bagi Muhammad. Ya, na'at bagi Muhammad dan na'at kepada marfu. Misal lihat i'rabnya di bawah. Muhammadun fa'ilun marfu'un bi fi'l wa alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-fadilu sifatun li Muhammad wa sifatul marfu'un mithluhu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Jadi dia na'at atau sifat ya, sifat bagi marfu maka dia juga marfu. Baik.
Kemudian wa qabalani rajulun karimun. Ya, seorang laki-laki yang mulia menyambutku. Qabalani rajulun karimun. Karimun di sana sifat bagi rajul. Baik. Kalau ini i'rabnya bagaimana? Siapa yang tahu? Muhammadun karimin. Nah, i'rabnya gimana? Muhammadun karimin. Bukan karimun. Muhammadun karimin. Gimana i'rabnya Ahmad? Karimin. Muhammadun mubtada marfu. Tanda rafa'nya dhamma. Terus karimin jar majrur. Rimin majrur bi kaf. Jadi bukan karim artinya dermawan atau apa mulia, tapi ka itu ya huruf jar litasbih. Rim itu artinya rusa atau kijang. Ya, karimin jadi apa? Muhammad seperti kijang. Baik. Tapi di sini rajulun karimun itu adalah naat bagi rajulun. Ya, dan naat bagi marfu semisalnya. Baik, yang kedua wathani al-atfu. Yang kedua dari tawabi al-marfu yaitu al-ataf. Wa huwa ala darbain, atful bayan wa atful nasab. Dan dia ada dua, ya atful bayan dan atful nasab. Ya, atful bayan. Nah, ini yang seperti apa? Badal ya, seperti badal. Contohnya kata Umar pada safara Abu Hafsin Umaru. Ya. Jadi Umar di situ disebut atful bayan. Ataf bayan. Ya mirip dengan apa? Badal. Jadi dia bisa menempati posisi Abu Hafs. Kalau misalnya ataf nasab lebih mudah ya, yang dia dengan huruf ataf, didahului huruf ataf. Contohnya Khalidun min qaulika tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Ya, saling bersyarikat Muhammad dan Khalid. Maka Khalidun di sana ya ataf pada Muhammad, karena Muhammad di sana marfu, maka Khalid juga marfu. Qala wa tsalitsu at-taukidu. Yang ketiga taukid. Misaluhu nafsuhu min qaulika zaronil amiru nafsuhu. Contohnya adalah kata nafsuhu dari ucapanmu zaronil amiru nafsuhu. Ya, al-amir mengunjungi aku, ya, yaitu dirinya sendiri, bukan wakilnya, bukan asistennya, tidak, tapi beliau sendiri. Nafsuhu di sana taukid, ya, taukid li rafa mithluhu. Dan yang terakhir arabi al-badal, wa mithaluhu akhuka min qaulika hadara aliyun akhuk. Contohnya ucapanmu hadara aliyun akhuka. Akhuka di sana badal. Ya, akhuka di sana badal dari Ali. Maka dia rafa seperti Ali. Ya. I'rabnya wa akhu. Baik, wa akhu badal min Ali wa badal marfu mithluhu. Wa alamat rafi al-wawu li'annahu min asma'il khamsah aw sittah. Baik. Wa idza ijtama'at hadhihi at-tawabi' kulluha aw ba'daha fi kalamin qaddamta an-na'at thumma atful bayan, qaddamta an-na'ta thumma atfal bayan, thumma tawkida, thumma al-badala, thumma atfa nasab. Nah, ini bagaimana kalau naat-naat ini bergabung semua,
siapa yang pertama kali didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Maka urutannya kata beliau, yang pertama kau kedepankan adalah na'at, sifatnya. Kemudian atfu bayan. Kemudian ataf bayan. Kemudian sadiquka. Sadiquka. Kemudian taukid. Baru kemudian badal. Baru terakhir ataf nasab yang pakai huruf ataf. Contohnya ja'ar rajulul karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuh. Ya, telah datang seorang laki-laki. Ya, ini kalimat asalnya ja'ar rajulu. Kemudian kata rajulu diikuti dengan tawabi. Maka yang didahulukan pertama adalah an-na'at al-karimu. Ja'ar rajulu al-karimu. Kemudian diikuti atfu bayan. Siapa ar-rajulu tadi? Ali. Atfu bayan itu dia menunjuk pada figur. Ya. Jadi bedanya atfu bayan dengan dengan badal. Kalau atfu bayan itu dia merujuk pada suatu figur. Ja'ar rajulu al-karimu aliyun. Kemudian taukid, diikuti dengan taukid. Nafsuhu. Baru badal, sadiquka. Baru terakhir yang diikuti dengan huruf ataf. Wa akhu. Jadi ini urut-urutan ketika tawabi' itu ya beberapa tawabi' mengikuti satu isim. Pertama kedepankan na'at, kemudian atful bayan, kemudian taukid, baru badal, lahir ataf nasab. Ada bait syairnya ya. Inna tawabi'a in ja'at bi ajma'iha wa rumta tahwi minat tartibi ma nuqila fa'an'id wa bayyin wa akid wabdalanna waji'a bil adfi bil harfi nalatil ilma wal amala. Inna tawabi'a in ja'at bi ajma'iha wa rumta tahwi minat tartibi ma nukira fa'an'id wa bayyin wa akid wabdalanna waji'a bil adfi bil harfi nalat ilma wal amala. Ya. Sesungguhnya tawabi apabila dia datang dengan keseluruhan ya warumta tahwi minat tartibi manukila, dan rum tahu Allah alam apa artinya ya at-tartib manukila. Kemudian kata beliau fan'id, maka taruhlah sifatnya dulu, kemudian wabayyin atau bayan, kemudian wa'akid taukid, wabdalanna kemudian badal ya, waji'a bil atfi kemudian datangkan dengan ataf, atfi bil harfi, ataf dengan huruf ya. Kemudian niltal ilma wal amala, maka engkau tahu nulta nala yanalu naltal ilma wal amala, maka engkau akan mendapatkan ilmu dan amalan. Baik. Atau di bait syair yang lain, qaddim an-na'ta wal bayan, qaddim an-na'ta wal bayana fa'akid thumma abdil thumma khtim bi atfil hurufi. Ya. Kedepankan na'at, kemudian bayan, lalu ditaukid, kemudian badal, dan tutuplah dengan ataf yang disertai dengan huruf. Demikian urut-urutan ketika at-tawabi ya
mengikuti suatu isim. Jadi na'at dulu, kemudian atau bayan, kemudian taukid, badal, dan terakhir atau nasab. Baik, nanti bilahuna, insyaallah pekan depan kita masuk dalam pembahasan al-fa'il. Lanjut ya, liburan lanjut nggak kita? Diki mau pulang? Iya, Ustaz. Kemana? Ke Jambi. Jambi? Iya. Lama nggak?